Dan Halo teman-teman, terima kasih telah klik video ini. Di video kali ini Mimin akan mereview sebuah film horor tentang hutan terlarang yang berjudul Dewey, Hutan Larangan. Seperti apakah cerita dari film ini? Langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dengan seorang anak bernama Lara dengan menggunakan gaun berwarna putih. Ia pun berlari-lari di tengah hutan larangan. Kemudian di sisi lain di hutan itu pun ada seorang pemuda pengangkut kayu bakar. Di sana ia mendengar sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Scene kembali kepada Lara yang masih berlarian. Lalu ia melihat pemuda itu tengah diserang oleh sosok seram penunggu hutan tersebut. Lara berlari dengan sangat kencang berusaha menyelamatkan diri. Nahas ia malah tersandung hingga badannya terjatuh. Lara kemudian ditarik dan dimangsa oleh sosok Dewey, penunggu hutan larangan, dan film pun dimulai. Film beralih beberapa tahun kemudian, kita diperkenalkan perempuan yang bernama Intan. Di saat itu Intan bersama teman laki-lakinya yaitu Randy, tengah mempersiapkan dekorasi di area taman. Karena akan mengadakan acara reuni bersama sahabat mereka yang lainnya. Di tengah-tengah itu tiba-tiba datang seorang anak bernama Bobon yang menghampiri mereka. Bobon meledek Intan dan Randy karena mereka terlihat sangat serasi. Bobon mengira mereka sudah jadian, maka dari itu Bobon meminta pajak jadian. Intan tertawa melihat anak itu bisa-bisanya masih kecil sudah mengetahui istilah pajak jadian. Padahal sebenarnya Randy dan Intan masih PDKT-an. Intan pun menyuruh Bobon pergi agar tidak mengganggunya. Bobon lalu pergi, namun sebelum itu ia mengambil sebuah makanan yang ada di meja. Tidak lama kemudian datanglah Bibi Mince dengan semangkuk es buah di tangannya. Ia meminta agar diberi tempat supaya tidak tumpah. Sekarang semua dekorasi serta makanan sudah disiapkan Intan dan Randy. Tinggal menunggu sahabat-sahabat mereka datang. Seolah panjang umur baru saja dibicarakan, ketiga sahabat mereka akhirnya datang juga. Mereka diantaranya Jeffrey, Olive, dan juga Dennis. Mereka pun mulai banyak berbincang melepaskan rindu satu sama lain. Mereka sudah lama bersahabat, namun kini mereka sudah fokus dengan kehidupan masing-masing. Intan berinisiatif mengajak teman-temannya untuk pergi berlibur ke sebuah pulau bernama Pulau Kelabang. Alasan Intan mengajak pergi ke pulau itu karena ada rumah salah satu keluarganya di sana. Beberapa orang pun ada yang kurang setuju dengan rencana Intan, termasuk Olive karena di pulau itu terdapat banyak pohon serta nyamuknya. Tetapi karena banyak yang setuju, akhirnya mereka pun sepakat pergi liburan ke pulau tersebut. Singkat cerita, mereka pun pergi berlibur. Mereka pun sampai di Pulau Kelabang dengan menaiki sebuah kapal. Terlihat Dennis malah muntah-muntah karena ternyata ia mabuk kapal laut. Pulau Kelabang terkenal banyak unsur mistisnya. Intan mengingatkan teman-temannya agar tidak berbuat macam-macam dan tujuan mereka ke pulau ini hanya untuk berlibur. Mereka kemudian menyewa mobil pick-up lalu berhenti di rumah keluarga Intan. Rumah itu milik saudara dari ibunya Intan yang bernama Bibi Lastri. Di rumah itu Bibi Lastri tinggal bersama adiknya yang bernama Bibi Jana serta suaminya Bibi Jana yaitu Paman Limun. Intan akhirnya bertemu dengan Bibi Lastri. Bibi Lastri sangat rindu karena sudah lama tidak bertemu. Bibi kemudian mempersilakan Intan serta teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah. Malam harinya sebagai ucapan selamat datang, Bibi Lastri memasak ayam opor kesukaan Intan. Bibi meminta Intan untuk memanggil teman-temannya untuk makan malam bersama. Intan kemudian menuju kamar laki-laki untuk mengajak mereka semua makan bersama. Tampak mereka pun sedang beristirahat. Ada pula yang sedang bermain Mobile Legends.
Intan mengajak mereka untuk makan malam. Semua orang pun berkumpul di meja makan terkecuali Olive. Olive ternyata akan mandi karena merasa sangat gerah. Lalu setelah mandi Olive akan lanjut tidur karena kelelahan dalam perjalanan. Kemudian Intan bertanya di mana keberadaan Bibi Jana. Mendengar pertanyaan itu Bibi Lastri tak langsung menjawabnya. Ia pun akan bercerita sedikit di mana di zaman dulu Intan pernah bermain dengan temannya yang bernama Lara. Mereka pun masuk ke dalam hutan larangan. Ketika itu Bibi Jana berusaha menyelamatkan Lara dan menyuruh Intan menunggu di pinggir hutan. Namun beberapa lama kemudian Bibi Jana dan Lara tak kunjung kembali. Lalu suami Bibi Jana yaitu Paman Limun datang. Paman segera menyelamatkan mereka berdua. Saat itu beruntung Jana dapat diselamatkan namun sayangnya Lara tidak. Paman Limun segera membawa Jana pulang ke rumah. Bibi Jana memanglah selamat namun setelah peristiwa itu ia selalu dihantui oleh bayang-bayang sosok penunggu hutan yang disebut sebagai Diwe. Kini Bibi Jana pun menjadi gila. Kakinya pun dipasung dan dikurung di dalam sebuah ruangan. Ketika itu Olive tidak tahu kamar mandinya ada di mana. Ia malah membuka kamar tempat Bibi Jana dikurung. Alhasil Bibi Jana berteriak histeris mengejutkan mereka semua. Pada saat itu akhirnya Intan dapat bertemu dengan Bibi Jana. Tenanglah Jana, ada Intan bersama kita. Besok paginya Bibi Jana keluar dari kamar. Lalu makan disuapi oleh suaminya. Intan bertanya mengapa Jana hanya dikurung pada malam hari saja. Bibi Lastri menjawab karena di setiap malam Bibi Jana akan memberontak. Maka dari itu Jana selalu dipasung agar tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Intan sangat prihatin dengan kondisi Bibi Jana dan semua itu akibat Bibi Jana yang telah masuk ke dalam hutan larangan. Bibi Lastri memperingati mereka semua agar tidak memasuki hutan larangan supaya tidak bernasib sama seperti Jana, yang hidup dalam kegilaan. Kalian tidak tahu bagaimana dampak hutan terlarang. Jangan sekali-kali kalian memasuki hutan itu. Intan dan teman-temannya kemudian pamit akan pergi bermain ke tepi pantai. Di pertengahan jalan Jeffrey melihat ada anak perempuan berdiri di pinggir hutan. Saat teman-temannya terus berjalan Jeffrey malah pergi sendirian mengikuti anak itu ke dalam hutan. Jeffrey kemudian berhenti di perbatasan hutan larangan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Bibi Jana. Jana melarang Jeffrey memasuki hutan telarang itu. Intan bersama teman yang lain mulai sadar jika Jeffrey tidak bersama mereka. Kemudian Intan menemukan Jeffrey di tepi hutan larangan. Ketika itu Bibi Jana pun seketika pergi. Mereka semua pun akhirnya tahu bagaimana hutan larangan yang selalu diceritakan oleh Bibi Lastri. Alih-alih ketakutan Olive dan Dennis malah penasaran dengan isi hutan itu. Mereka tertarik untuk foto selfie di sana. Karena di kota-kota jarang ada tempat seperti ini. Intan dan yang lain sudah melarang mereka memasuki hutan itu. Teriakan itu terdengar oleh Intan, Randy dan juga Jeffrey. Karena mereka sahabat sejati mereka masuk ke dalam hutan untuk menyusul. Setelah disusuli ternyata Olive berteriak hanya karena ulat bulu yang dilempar oleh Dennis. Hal itu membuat teman-temannya geram. Olive kemudian meminta maaf lalu menuruti perkataan teman-temannya untuk segera keluar dari hutan itu. Setelahnya keanehan mulai terjadi. Mula-mulanya mereka merasakan seperti jalan berkeliling. Ini kan jalan yang kita lewatin tadi. Selalu melangkah di tempat yang sama, nahas mereka pun tak kunjung menemukan jalan keluarnya dan ada di hutan itu sampai malam hari. Di saat itu semua orang sudah merasa lelah, kemudian Olive ingin buang air kecil dan ia pun meminta Dennis untuk mengantarnya kencing di balik semak-semak. Olive kemudian kencing dan menyuruh Dennis untuk berbalik badan.
Sementara itu sambil menunggu Intan dan yang lain berusaha mencari sinyal agar bisa menelepon seseorang. Tetapi nahas sinyal sama sekali tidak ada di sana. Selain itu HP mereka semua pun hampir habis baterai. Di sisi lain sambil menunggu Olive, Dennis mendengarkan lagu menggunakan headset. Saat itu perasaan Olive tidak enak seperti ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Ketika berbalik badan Olive melihat sosok Dewey, Dennis tak mendengar teriakan Olive karena memakai headset full volume. Beberapa lama kemudian Dennis mulai bosan, ia pun mengecek apakah Olive sudah selesai atau belum. Namun ia terkejut melihat Olive sudah tidak ada di sana. Karena sudah menunggu cukup lama Intan serta yang lain menyusul Dennis dan Olive. Mereka pun melihat Dennis kebingungan. Dennis mengatakan kepada teman-temannya bahwa Olive menghilang. Hal itu pun membuat Jeffrey geram karena Olive adalah kekasihnya. Ia marah kepada teman-temannya yang nekat masuk ke hutan ini padahal sebelumnya ia sudah melarang. Jeffrey yang geram berniat mencari Olive sendirian. Ketika tengah mencari, Jeffrey pun menemukan HP milik Olive lalu akhirnya Jeffrey melihat sosok Olive di dalam kegelapan. Olive terlihat menangis sendirian di sana. Saat dihampiri ternyata Olive sudah kerasukan kemudian menggigit leher Jeffrey. Sayangnya Jeffrey langsung meninggal ketika itu. Di sisi lain Intan, Randy serta Dennis berusaha mencari Olive dan Jeffrey yang terpisah dengan mereka. Kemudian Dennis memisahkan diri, ia pun melihat Olive sedang dimangsa oleh sosok Dewey hutan. Dennis langsung terjatuh karena terkejut melihat itu. Nahas ia tak sempat melarikan diri kemudian badannya ditarik oleh sosok Dewey hutan. Sekarang yang tersisa hanyalah Intan serta Randy. Randy marah kepada Intan karena sudah mengajak mereka ke pulau ini. Intan tidak terima disalahkan, lagi pula ini adalah kesepakatan mereka bersama. Sejak awal tujuan mereka ke pulau ini untuk berlibur saja. Tetapi karena mereka melanggar aturan semua ini akhirnya terjadi. Randy terlanjur marah kepada Intan, kemudian ia pun meninggalkan Intan sendirian di sana. Saat itu Randy melihat sosok Lara. Randy lumayan takut melihat sosok itu, ia terus berjalan mundur, hingga tak sadar kakinya tertancap oleh kayu tajam. Ketika tengah kesakitan Randy terkejut dengan kedatangan sosok Dewey dari arah samping. Intan pun terus berlari mencari Randy namun ia malah menemukan semua temannya sudah dalam keadaan tewas dengan tubuh tertusuk oleh kayu panjang yang tajam. Intan yang takut kemudian berlari berusaha mencari jalan keluar hutan ini. Tiba-tiba ia terjatuh dan ia pun menemukan sesuatu. Di saat itu Intan menemukan kerangka milik Lara. Intan menangis, ia meminta maaf karena tak dapat menyelamatkan Iara saat dulu. Tiba-tiba ia pun diserang oleh Dewey. Beruntung Intan mempunyai korek, ia pun dapat selamat karena sosok itu takut dengan cahaya api. Intan kemudian bersembunyi di balik pohon dengan korek menyala pada tangannya. Tetapi tak lama Intan dikejutkan dengan sosok mayat di atas pepohonan. Intan terkejut sampai badannya terjatuh ke bawah jurang dan Intan pun tidak sadarkan diri. Ketika sedang tidak sadar Intan melihat peristiwa di masa lalunya, di mana saat Intan masih kecil ia pernah bermain petak umpet bersama dengan Lara. Ketika itu Bibi Jana yang berjaga, supaya tidak ketahuan Lara bersembunyi ke dalam hutan telarang. Padahal Intan sudah memperingatkan tetapi Lara keras kepala. Kemudian adegan terlihat seperti di awal film tadi di mana Lara berjalan-jalan di dalam hutan larangan dan akhirnya ia pun diserang oleh sosok Dewey hutan. Saat itu Bibi Jana diberitahu oleh Intan jika Lara masuk ke dalam hutan larangan. Bibi Jana segera masuk ke hutan itu untuk menyelamatkan Lara.
Tetapi sampai hari mulai gelap Bibi Jana serta Lara tak kunjung kembali. Kemudian datanglah Paman Limun mengetahui istrinya ada di hutan telarang. Paman Limun segera masuk juga ke sana untuk menyelamatkannya. Saat itu Paman melihat Bibi Jana sedang digigit oleh Diwe hutan. Beruntung Paman Limun dapat mengusirnya sehingga Bibi Jana dapat ia selamatkan dari dalam hutan larangan itu. Kemudian Paman membawa paksa Jana dan Intan pulang ke rumah. Intan pun berteriak histeris karena Lara tidak selamat dan masih ada di hutan telarang itu. Keesokan harinya Intan dibangunkan oleh arwah Lara. Lara senang bisa bertemu dengan Intan kembali. Lara mengatakan sekarang Intan sudah berhasil menemukannya. Lara pun akan membantu Intan keluar dari hutan ini. Kemudian Lara mengantar Intan sampai area perbatasan hutan telarang. Lalu Intan segera pergi menuju rumah Bibi Lastri. Sesampainya Intan sangat terkejut melihat bendera kuning berkibar di sana. Intan sangat panik karena mengira Bibi Lastri meninggal. Saat masuk ke dalam rumah, Intan sangat terkejut karena Bibi Lastri masih ada. Tampak Bibi Lastri menangisi jenazah di depannya dan ternyata orang yang meninggal itu adalah Intan. Sebenarnya Intan sudah mati di dalam hutan kemarin bersama dengan teman-temannya. Namun Intan tidak sadar dan ia harus bisa menerima kenyataan bahwa dirinya sudah meninggal dan film pun berakhir.